Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa masih sehat ya, sehat. Kalian juga semuanya ya, murid-murid, adik-adik, ibu-ibu, bapak ibu guru semuanya ya. Alhamdulillah kita syukuri semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kegiatan pembelajaran ini kita mendapatkan kemudahan untuk memahaminya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah berniat untuk menimba ilmu. Baik, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Ya, baik. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan untuk memahaminya. Nah, pada kali ini masih melanjutkan ya untuk siswa kelas 6 SD MI adalah membahas tentang buku tema 4, subtema 1. Nah, kita lanjutkan pada kali ini adalah pembelajaran keempat. Persiapkan bukunya, silakan ya. Ini buku temanya. Mari kita ini lanjutkan ke pembelajaran 4 ya. Baik. Di sini ya, kita masih belajar mengenai globalisasi ya. Betapa pentingnya globalisasi itu kita harus tahu. Setelah tahu kita bisa memahami dan mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Baik, di pembelajaran 4 ini ya, mari kita pelajari bersama. Globalisasi membuat dunia tanpa batas ya, membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan ya, selain dari kecanggihan alat komunikasi ya? Ini juga apa saja kalian temui ya. Sebelumnya akan kita mempelajari tentang produk-produk yang berasal dari negara-negara di dunia ya, termasuk dari Indonesia. Bagaimana batik, angklung ya, itu sudah mendunia ya, sehingga itu merupakan salah satu partisipasi Indonesia di dalam era globalisasi ini ya. Bahkan kita temui juga ya, barang-barang dari luar negeri dapat kita lihat, kita rasakan, kita bahkan bisa memilikinya. Nah, baik. Bacalah teks berikut dengan membaca nyaring. Globalisasi, dunia tanpa batas ya. Globalisasi itu ibaratnya seperti dunia yang tanpa batas. Padahal ini sebenarnya berjauhan ya. Ada di benua Amerika, benua Asia, benua Australia ya, benua Eropa dan sebagainya, benua Afrika. Ini berjauhan, tapi bisa tanpa batas. Karena apa? Kecanggihan dari era globalisasi ini.
alat komunikasi ya, kita bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Nah, ini globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan ya. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Nah, globalisasi dapat dimaknai atau diartikan sebagai sebuah proses mendunia ya. Mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Nah, ini yang dimaksud globalisasi dunia tanpa batas seperti ini ya tadi ya. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara ya. Ini seperti gambarannya ya. Nah, produk Indonesia ada di luar negeri, produk luar negeri juga bisa ditemukan di Indonesia. Itulah ya globalisasi. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi ya. Baik, kita lanjutkan ya halaman berikutnya. Nah, kita pun ya merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga kita. Kita bisa menelpon ya atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh di sana ya. Di Indonesia misalnya kalian di ini misalnya di Rangkas Bitung ya, Lebak, bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di Papua ya. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini ya. Nah, di sini diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut ini ya. Silakan ya. Secara kelompok ini dibahas apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jawabannya ditulis di dalam kotak ini. Baik, yang pertama kita baca pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Pada bacaan di atas jelaskan ya tadi ya. Nah, ini nanti di sini diisi ya. Jadi yang dimaksud dengan dunia tanpa batas ya, bahwa maksud ungkapan dari dunia tanpa batas ya, yaitu kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini ya. Nih, jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada batasan ya. Begitu. Baik, yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, apa arti globalisasi? Globalisasi
adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Ya, Bapak ulangi lagi. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Berikan contohnya. Contohnya, kita dapat menyaksikan berita mancanegara melalui tayangan televisi. Ya, itu contohnya. Yang ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Nah, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pengaruh globalisasi yang dirasakan saat ini adalah banyaknya barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita pilih sesuai keperluan dan tingkat ekonomi kita masing-masing. Nah, itu jawabannya ya. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pengaruhnya adalah banyaknya barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita pilih sesuai keperluan dan tingkat ekonomi kita masing-masing. Ya. Baik, itu ya jawabannya ya. Yang keempat, gambarkan secara visual globalisasi membuat dunia tanpa batas. Ya. Jadi gambarannya ya secara visual ya maksudnya. Di era globalisasi ini, ya ini jawabannya ya. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Ya, ini secara visual itu. Yang kedua, masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonomi. Ya. Yang ketiga, tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Ya, ini ada tiga ya. Tiga memvisualisasikan ya atau gambaran secara visualisasi tentang dunia tanpa batas. Ya, baik. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang yang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Ya, baik. Nah, ayo berdiskusi ya. Nah, diskusikan seperti apa? Sekarang, amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, di sini ya, keberagamannya apa? Mari kita ini kan. Di sekitar kita ya ada berbagai keberagaman ekonomi ya. Seperti kita lihat adanya tukang becak, adanya tukang ojek, adanya tukang bangunan, adanya sopir angkot, adanya tukang becak ya, dan pedagang, pegawai negeri sipil,
tenaga honorer, petani, perkebunan ya, bengkel, terus fotokopi, pangkas rambut, ada apa lagi? Salon ya. Seperti itu. Ini di sini kalian temui ya banyak keberagaman ekonomi, banyak pekerjaan yang mereka membutuhkan untuk mendapatkan nafkah ya, atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ya. Ini di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Ceritakan kepada temanmu, apakah hasil pengamatan kalian sama ya, seperti tadi ya di sini ya. Nah, dari di lingkungannya ini ya, tadi di lingkungan masing-masing ada yang menemukan ya, ketemu dengan tukang becak, tukang parkir, sopir, pedagang dan sebagainya ya. Nah, sekarang diskusikan dalam kelompokmu hasil pengamatan kalian di lingkungan masing-masing. Kita bahas bersama ya. Mengapa ekonomi setiap orang beragam atau berbeda-beda? Ya. Karena ini kita jawab ya, kita bersama-sama bahas. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya ya. Masing-masing sudah punya udah ditetapkan oleh Tuhan ya, rezekinya dan pendapatannya, pekerjaannya sudah ya. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman ya? Apa saja yang mempengaruhi keberagaman? Yang mempengaruhi keberagaman ya, yaitu karena apa? Keterampilannya, pendidikannya dan sikapnya. Jadi masing-masing orang itu, kenapa ada yang jadi tukang becak, tukang ojek, parkir, dagang dan sebagainya? Di samping karena tadi ya sudah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan. Ini juga karena apa? Latar belakang pendidikannya, keterampilannya dan sikapnya ya di sini. Sikap apa yang harus kita kembangkan untuk melihat keberagaman itu? Nah, sikapnya bagaimana melihat perbedaan? Ada pedagang, ada tukang becak, ada sopir dan sebagainya. Nah, sikapnya ini ya, kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup ya, ketika keluarga kita cukup, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan ya. Jika cukup ya, keluarga kita keadaan cukup, jangan sombong tapi membantu yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan jangan iri dengan mereka yang mampu ya. Ini yang harus disikapi ya. Terus berusahalah dan tingkatkan kemampuan diri ya, untuk bekerja, untuk meningkatkan kemampuan diri. Setiap orang ya dilahirkan dengan perbedaan ya. Jadi setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan pendidikan dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Nah, untuk itu ya, kalian harus rajin belajar, rajin berlatih ya. Manfaatkan ya teknologi informasi, internet untuk meraih ya keterampilan-keterampilan, pengetahuan apa saja yang bisa dipraktekkan ya, yang nantinya untuk bekal hidup kalian ya. Kalian itu belajar di sekolah itu tidak hanya menerima ilmu, tetapi kalian juga harus berlatih ya,
harus mengembangkan diri. Potensi, kemampuan apa yang kalian punya, ya, dalam berbagai segi. Nah, kita lanjutkan. Kita harus saling menghargai semua orang, ya, dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu, jangan iri dengan yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri, ya. Seperti itu. Nah, baik. Kita lanjutkan halaman 33 ya. Ceritakanlah tentang kondisi ekonomi keluargamu. Nah, kalian ini diharapkan menceritakan ya keadaan keluarga kalian sendiri, ya, dan rencana apa untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga kalian. Nah, tentunya ini adalah masing-masing berbeda, ya, dan semuanya harus mensyukuri. Tidak boleh sombong, tidak boleh malu, tidak boleh iri, ya. Kita harus ini kan, tapi tetap berusaha. Kita harus berikhtiar, berusaha untuk bisa meningkatkan ekonomi kita, ya. Baik. Nah, di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu, ya. Jangan malas-malasan, jangan tidak mau membaca, tidak mau belajar, ya. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Jadi siapa saja yang tidak rajin, tidak semangat untuk bekerja, tidak semangat untuk belajar, maka nantinya akan ketinggalan, ya. Ketinggalan informasi, ketinggalan kesempatan, ya. Nah, jadi di era globalisasi ini mari kita ya ikuti dengan cara meningkatkan diri, ya. Informasi yang baik kita serap, kita terapkan, kita praktekkan. Informasi yang tidak baik tidak kita ikuti, ya. Nah, adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Ya, tentu ada, ya. Nah, telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba perhatikan kardus pembungkusnya ini, ya, handphone. Bisakah kamu menunjukkan diagonal bidangnya? Nah, ini kita akan belajar, ya, matematika tentang bidang datar, lapang, ya. Nah, seperti ini. Mari kita ini kan, ya. Nah, pada halaman 33 ya sampai 35 ini adalah pembelajaran matematika. Kita mengenal bidang diagonal pada kubus, ya, dan bidang ruang ini, ya, seperti apa. Ini kita akan pelajari, ya. Ini materi matematika ini khusus, ya. Kita belajar khusus matematika di waktu yang lain, ya. Nah, kita akan perdalam khusus ini waktunya untuk belajar matematika mengenal bidang diagonal, ya, atau diagonal bidang pada kubus, ya. Seperti apa nanti kita pelajari di waktu yang khusus, ya.